Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini, kita akan melakukan pembelajaran IPA kelas 5, yaitu tentang siklus air. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian siklus air. Yang kedua, siswa mampu mengurutkan dan menjelaskan proses siklus air secara sistematis. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan manfaat dari siklus air. Apakah kalian tahu apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Siklus ini melibatkan beberapa tahapan seperti koleksi atau pengumpulan air, evaporasi atau penguapan air, kondensasi atau pembentukan awan, dan presipitasi atau turunnya hujan. Sekarang kita lihat ada gambar siklus air. Yang pertama yaitu koleksi. Koleksi itu adalah berkumpulnya air di lautan, danau, waduk, dan sungai. Ketika ada sinar matahari, kumpulan air tersebut menguap ke atas, sehingga disebut evaporasi. Setelah evaporasi terjadi, kemudian uap air menjadi titik air dan awan yang dinamakan dengan kondensasi. Setelah itu, presipitasi, yaitu turunnya hujan dari awan ke bumi. Begitu pula seterusnya. Sekarang kita membahas tentang koleksi. Koleksi atau pengumpulan air adalah proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, dan sungai. Setelah itu ada evaporasi. Evaporasi atau penguapan air adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju ke atmosfer. Setelah terjadinya evaporasi, maka akan melakukan kondensasi. Kondensasi itu pembentukan awan. Nah, yang dimaksud dengan kondensasi itu adalah proses di mana uap air yang naik ke atmosfer tadi akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air ini akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Kemudian, siklus air yang terakhir adalah presipitasi. Presipitasi atau turunnya hujan adalah proses di mana titik-titik air tadi yang ada di awan akan semakin banyak dan berat. Kemudian, jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali ke sungai, danau, waduk, lautan, dan meresap ke dalam tanah. Setelah kita mengetahui proses siklus air, maka kita harus tahu apa sih manfaat siklus air tersebut. Siklus air ini banyak memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut ada beberapa manfaat dari siklus air. Yang pertama, menjaga ketersediaan air di bumi. Siklus air memastikan air terus tersedia di bumi, baik di lautan, danau, waduk, dan sungai maupun tanah. Manfaat berikutnya yaitu mengisi sumber air tanah. Penyerapan air hujan ke dalam tanah membantu mengisi kembali sumber air tanah. Air tanah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum dan pertanian. Yang ketiga, manfaat dari siklus air adalah menjaga ekosistem. Siklus air akan menjaga ekosistem agar tetap seimbang dengan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Demikianlah pembelajaran kita tentang siklus air. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.